Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan segala rizkinya, serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe di bawah kolom video ini. Oke, kali ini kita akan membahas mimpi Ahmad bin Hanbal, berdialog dengan Tuhan. Mimpinya orang-orang alim adalah bukan sembarang mimpi. Kedekatan mereka dengan Allah lantaran keimanan dan ketakwaannya yang demikian kokoh, menjadikan terkadang mereka mengalami mimpi yang sungguh menakjubkan, yang mungkin seumur hidup takkan dialami oleh orang-orang awam. Sebagaimana mimpi yang dialami oleh Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar ahli fikih. Al-Yafi'i bercerita, sesungguhnya Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Tuhan yang maha mulia. Aku lantas bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhanku, dengan amal perbuatan apa orang-orang yang dekat denganmu dalam melakukan pendekatan padamu?" Lalu Tuhan berfirman, dengan membaca firman-firmanku. Kemudian Ahmad bin Hanbal berkata, baik mengerti atau tidak? Firman Tuhan menjawab, baik mengerti atau tidak. Dari sebuah tabir mimpi menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Rasulullah SAW. Hikmah mimpi yang bisa kita ambil dari kisah mimpi di atas adalah kita menjadi tahu bahwa betapa besar fadilah membaca Al-Quran. Di antaranya menjadi dekat dengan Tuhan, dan sebagaimana yang terjadi dalam mimpi Ahmad bin Hanbal, hal ini telah diakui oleh Tuhan sendiri. Sesungguhnya membaca Al-Quran adalah ibadah yang lebih afdol dari segala macam zikir secara umum, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, baik di waktu sholat maupun di luar sholat, atau di waktu malam hari, di waktu antara maghrib dan isya, di waktu setelah sholat subuh, lebih-lebih pada waktu separuh malam yang terakhir. Pada prinsipnya, jika membaca Al-Quran dilakukan pada waktu-waktu yang afdol, insya Allah akan menjadi lebih utama daripada zikir yang lain. Sabda Rasulullah SAW di bawah ini akan memperkuat keyakinan kita mengenai hal tersebut. Keutamaan Al-Quran dibanding segala perkataan, laksana keutamaan Allah yang maha belas kasih dibanding seluruh makhluknya. Di dalam membaca Al-Quran, ada cara-cara sendiri yang disunahkan, yakni membaca Al-Quran dengan tertib. Maksud ketertiban dalam hal ini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran huruf per huruf, jadi tidak boleh ada huruf-huruf yang tertinggal di dalam membacanya. Hendaknya huruf per huruf itu dibaca dengan pelan-pelan atau tartil, tanpa henti, jika bukan waktunya untuk berhenti, waqaf. Jika membacanya terlalu cepat, Al-Quran dengan tartil lebih utama daripada membacanya dengan cepat-cepat. Untuk memperoleh kesempurnaan dan keutamaan membaca Al-Quran, maka perlu diperhatikan adab membacanya. Di antara adabnya adalah yang pertama, membaca Al-Quran sesudah berwudu, karena ia termasuk zikir yang paling utama, meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas. Yang kedua, membacanya di tempat yang bersih dan suci, untuk menjaga keagungan membaca Al-Quran. Yang ketiga, membacanya dengan khusyuk, tenang, dan penuh hormat. Yang keempat, bersiwak atau membersihkan mulut sebelum memulai membacanya. Yang keempat, membaca ta'awudz terlebih dahulu untuk memulai membacanya. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan membaca ta'awudz dalam memulai membaca Al-Quran. Yang keenam, membaca basmalah pada permulaan setiap surat, kecuali surat Al-Baqarah, sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Yang ketujuh, membacanya dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan terang, serta memberikan setiap huruf akan haknya, seperti membaca panjang dan idgham.
Yang kedelapan, memikirkan ayat-ayat yang dibacanya. Cara membaca seperti inilah yang sangat dikehendaki dan dianjurkan. Yang kesembilan, meresapi makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan janji maupun ancaman, sehingga merasa sedih dan menangis ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman karena takut dan ngeri. Yang kesepuluh, membaguskan suara dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hiasan bagi suara, sedangkan suara yang bagus dan merdu akan lebih berpengaruh dan meresap di dalam jiwa. Yang kesebelas, mengeraskan dalam membacanya, karena membaca Al-Quran dengan suara jahar itu lebih utama. Di samping itu juga dapat membangkitkan semangat dan gelora jiwa untuk lebih banyak beraktivitas dan berkonsentrasi segenap perasaannya untuk lebih jauh memikirkan, memperhatikan, dan merenungkan ayat-ayat yang dibacanya itu. Memang sudah selayaknya jika seorang hamba membaca ayat-ayatnya dengan khusyuk, penuh penghayatan. Allah pasti tetap akan memberi keutamaan meskipun yang membacanya tidak mengerti secara langsung arti dari ayat-ayat tersebut. Sebab sebagaimana yang telah tertulis dalam kisah mimpinya Ahmad bin Hanbal, baik mengerti atau tidak tentang maknanya seorang hamba, Allah yang senantiasa membaca Al-Quran pasti akan semakin dekat dengan Tuhannya, asalkan kita mengindahkannya, apa yang telah menjadi ketentuan tentang segala syarat sahnya, serta adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Lagi pula membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan khusyuk, hati kita akan semakin bersinar. Dan tentu saja kebersihan hati akan membias ke permukaan wajah. Begitu pula sebaliknya, jika membaca Al-Quran dengan serampangan tanpa memperhatikan kaidah bacaan dan adabnya, sehingga bisa merusak ayat-ayatnya dan artinya, maka baca seperti ini tidak akan mendapatkan pahala, justru siksaanlah yang akan ia terima. Dalam hal ini Anas bin Malik pernah berkata, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu malah melaknatinya. Untuk itu, kita perlu mengoreksi diri dalam membaca Al-Quran. Apakah bacaan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan yang benar atau tidak? Apakah ketika kita membaca Al-Quran memperhatikan adabnya atau tidak? Jika tidak, dikhawatirkan kita akan mendapatkan laknatan dari Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu di atas. Karena itu, kita perlu beristighfar sebanyak mungkin, memohon ampunan kehadirat ilahi Rabbi, serta memohon perlindungannya dari pedihnya siksaan. Lebih dari itu, kita wajib bertaubat dari kebiasaan meremehkan Al-Quran atau membacanya tanpa mengikuti aturan, agar diri kita tidak terlaknati oleh Al-Quran, tetapi sebaliknya, Al-Quranlah yang akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Sesungguhnya ada beberapa dosa dan pahala yang diberikan pada seorang yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu belajar menghafal Al-Quran adalah lebih afdol daripada sholat sunnah. Demikian pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu. Sedangkan sebagian ulama mutakhirin memberikan fatwa, sesungguhnya lebih utama menggunakan waktu untuk menghafal Al-Quran daripada mempelajari suatu ilmu yang sifatnya fardu kifayah, bukan ilmu yang bersifat fardu ain. Yang kedua, sesungguhnya lupa terhadap ayat yang telah dihafal atau suatu huruf adalah dosa besar sekalipun disebabkan menyibukkan diri terhadap sesuatu yang penting, seperti belajar ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang ketiga, bagi orang yang hafal satu ayat Al-Quran, meskipun hafalannya baik atau tidak, maka harus dipertahankan. Jika kurang kualitas hafalannya, kurang dari yang terdahulu, maka hukumnya haram. Yang keempat, haram merobek kertas atau lainnya yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran atau menelannya hanya bertujuan untuk sekedar main-main. Tidak diharamkan bila kertas itu dimasukkan ke dalam air, lalu airnya diminum atau dijadikan campuran bahan makanan, lalu campuran itu dimakannya. Diharamkan pula jika tidak mengangkat atau membiarkan saja Al-Quran jatuh ke tanah, merentangkan kaki padanya atau melangkahi ayat dengan kakinya, meletakkan uang di dalamnya,
atau di dalam kitab-kitab ilmu agama yang lain. Disunahkan berdiri untuk menghormati Al-Quran, sebagaimana jika ada seorang alim yang datang. Yusuf Al-Maliki pernah berkata, sesungguhnya Al-Imam Abu Bakar bin Faruk tidak pernah tidur di rumah yang di dalamnya ada Al-Quran. Bila berkehendak untuk tidur, maka ia pindah ke tempat lain. Hal itu dilakukannya adalah untuk menghormati Al-Quran. Semoga kita diberi kekuatan lahir batin untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh para alim ulama kepada Al-Quran, dalam rangka menghormatinya agar kita tidak terlaknati oleh Al-Quran itu sendiri. Dan itulah pembahasan dari kisah mimpi Ahmad bin Hanbal yang berdialog dengan Tuhan. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmalam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.